Desa permukiman tua di Kalimantan Timur menyembunyikan rahasia yang sangat mengerikan. Seorang pendeta yang dulu mengaku suci tapi menyembah kekuatan gelap. Tiap malam Jumat Kliwon, dia muncul dengan pakaian hitam panjang dan wajah tertutup kain, menyebarkan bau busuk dan nyanyian kuno yang bisa bikin semua orang pikirannya menjadi kacau. Orang yang melihatnya langsung kena mimpi buruk terus-menerus, bahkan beberapa keluarga terpaksa pindah karena tidak tahan. Apakah yang menyebabkan pendeta itu terus muncul di setiap malam Jumat Kliwon? Desa Sukamulya berdiri terpencil di tengah hamparan hutan lebat pedalaman Kalimantan Timur. Hutan lebat pedalaman itu jauh dari jalur utama yang pernah dilalui kendaraan bermotor. Jalan masuk desa hanya sebuah lorong tanah yang ditutupi akar pohon rimbun dan dedaunan yang selalu basah karena kabut pagi yang tak pernah pergi. Hanya 10 rumah yang tersebar di sekitar halaman tanah yang sudah dipadatkan oleh waktu. Sebagian besar dibangun dari kayu jati yang warnanya sudah kusam dan kulit pohonnya mulai mengelupas seperti kulit manusia yang sudah tua. Atap dari setiap rumah menggunakan genteng tanah yang retak dan dipenuhi dengan lumut hijau pekat, seolah desa ini sudah terlupakan oleh dunia luar selama puluhan tahun. Penghuninya kebanyakan adalah orang-orang yang usianya sudah menginjak 60 tahun ke atas. Wajah mereka penuh dengan kerutan yang menceritakan cerita panjang tentang hidup di pedalaman. Mata mereka seringkali melihat jauh ke arah hutan belakang desa, seolah sedang mengawasi sesuatu yang tak terlihat oleh mata yang lain. Jeffrey datang ke desa itu pada pagi hari yang berkabut tebal, mengenakan baju kantor biru tua yang sedikit kusut dan celana panjang yang sudah dipakai berkali-kali. Badan dia sedang dan wajahnya tampak muda dengan rambut hitam yang rapi. Wajahnya menunjukkan ekspresi orang yang baru pertama kali datang ke tempat yang begitu terpencil. Sebagai petugas pendataan penduduk, dia sudah biasa mengunjungi berbagai desa terpencil, tapi tidak ada satu desa pun yang memberikan kesan seperti desa Sukamulya. Udara di desa ini terasa jauh lebih dingin dibanding tempat lain, bahkan di tengah hari yang seharusnya panas. Tubuhnya tetap merasakan getaran dingin yang menyelinap dari bawah tanah hingga meresap ke tulang. Udara juga bercampur dengan aroma tanah basah, kayu lapuk, dan sesuatu lain yang sulit dijelaskan. Seperti aroma bunga yang sudah layu tapi tetap saja terasa kuat di hidung. Saat dia melangkah ke jalan desa yang hanya dibuat dari tanah liat, setiap langkahnya meninggalkan bekas tapak yang langsung terisi oleh lumpur gelap. Tidak ada satupun suara yang biasa terdengar di desa lain. Tidak ada suara anak-anak yang bermain, tidak ada suara ayam berkokok atau anjing menggonggong. Bahkan tidak ada percakapan ringan antar tetangga yang sedang mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Semua yang ada hanya suara daun yang bergoyang tertiup angin dan suara kaki dia yang menginjak lumpur di setiap langkahnya. Saat dia hendak mendekati salah satu rumah yang paling dekat dengan jalan masuk, pintu kayu tua yang sudah menguning perlahan terbuka. Dari dalam rumah keluar seorang wanita berusia sekitar 70 tahunan. Mengenakan baju batik warna merah tua yang polanya sudah mulai pudar. Rambut putihnya diikat dengan rapi dengan tali kain hitam. Wajahnya penuh dengan kerutan yang membuat setiap ekspresi terlihat lebih dalam. Mata hitam pekatnya seperti bisa melihat jauh ke dalam diri Jeffrey. Dia adalah Bu Siti, salah satu penduduk yang sudah tinggal di desa ini sejak lahir. Tangannya yang kurus dan penuh dengan bintik usia terentang perlahan saat dia menyapa Jeffrey dengan nada suara yang pelan tapi jelas. "Anda pasti Pak Jeffrey yang akan melakukan pendataan di desa kami ya?" ucapnya dengan suara yang sedikit menggema di tenggorokannya. Tangannya masih terentang, seolah menawarkan sapaan tapi tidak pernah mencapai tubuh Jeffrey. "Silahkan masuk sebentar,"
saya akan memberikan informasi yang Anda butuhkan. Tapi sebelum itu, ada satu hal yang harus saya katakan dengan jelas." Jeffrey akhirnya mengikuti Bu Siti masuk ke dalam rumahnya, dan suasana di dalam rumah sama saja dengan di luar, dingin dan penuh aroma kayu tua yang bercampur dengan aroma teh hitam yang kuat. Dinding rumah dipenuhi oleh benda-benda tua seperti piring tanah liat yang sudah retak, foto-foto hitam putih yang wajahnya sudah tidak jelas lagi, dan beberapa patung kayu kecil yang bentuknya tidak bisa dikenali. Bu Siti menyajikan teh hitam hangat di atas meja kayu yang kakinya sudah miring, lalu duduk di depan Jeffrey dengan posisi yang sangat lurus. Matanya tetap terpaku pada wajah Jeffrey tanpa pernah berkedip. "Saya tahu Anda mungkin mengira ini hanya omong kosong dari orang tua seperti saya," ucapnya sambil mengambil gelas teh dengan tangannya yang sedikit gemetar. "Tapi di desa ini ada aturan yang harus selalu diikuti oleh siapapun. Baik penduduk lama maupun orang baru yang datang ke sini. Jangan pernah keluar rumah setelah matahari mulai terbenam di balik bukit, dan yang paling penting, jika malam itu adalah malam Jumat Kliwon, tutuplah semua pintu dan jendela dengan rapat. Jangan buka apa-apa, bahkan jika ada yang mengetuk pintu atau memanggil nama Anda." Jeffrey hanya tersenyum. Tangannya sudah mulai mencatat informasi tentang desa di buku catatannya yang putih bersih. "Terima kasih nasihatnya, Bu Siti. Saya akan selalu ingat," ucapannya dengan nada sopan, namun jelas menunjukkan bahwa dia menganggap hal itu hanya kepercayaan lokal biasa. "Saya akan berhati-hati, tapi saya mungkin perlu keluar malam jika ada pekerjaan yang belum selesai." Mendengar kata itu, wajah Bu Siti menjadi lebih serius, bahkan bibirnya mulai bergetar sedikit. Dia menggeser kursinya lebih dekat ke Jeffrey. Matanya yang hitam pekat itu kini tampak lebih besar dan menyala dengan cahaya yang tidak bisa dijelaskan. "Sangat berbahaya jika Anda keluar saat itu, Pak Jeffrey," ucapnya dengan suara yang lebih keras dari sebelumnya, tapi tetap tidak terlalu keras sehingga hanya bisa didengar oleh Jeffrey saja. "Ada yang akan datang saat itu. Seseorang yang dulu dikenal sebagai pendeta Jafar. Dia tidak suka dengan orang asing yang tidak tahu batas. Orang yang tidak menghargai perjanjian yang sudah dibuat jauh sebelum kita ada di dunia ini." Bu Siti kemudian mengangkat pandangannya ke arah jendela yang menghadap ke hutan belakang desa. Wajahnya menunjukkan ekspresi campuran antara takut dan hormat. Dia mengenakan pakaian panjang warna hitam yang sudah tua dan lusuh. Wajahnya selalu tertutup oleh kain hitam tipis yang tidak pernah terangkat oleh siapapun. Lanjutnya dengan suara yang sudah mulai bergema seperti angin yang menerobos celah kayu. Orang yang melihatnya akan merasakan getaran dingin yang menyakitkan di tulang dan akan mendengarkan suara nyanyian kuno yang kata-katanya tidak bisa dimengerti tapi tetap masuk ke dalam pikiran. Beberapa orang yang tidak mengindahkan larangan sudah tidak pernah muncul lagi. Hanya ditemukan beberapa benda milik mereka yang sudah penuh dengan noda gelap seperti darah yang sudah sangat lama keringnya. Setelah memberikan informasi yang dibutuhkan untuk pendataan, Bu Siti mengantar Jeffrey keluar dari rumahnya dengan langkah yang perlahan. Saat Jeffrey hendak melanjutkan perjalanannya ke rumah berikutnya, dia melihat bahwa semua penduduk yang sebelumnya tidak terlihat tiba-tiba muncul di depan pintu rumah masing-masing. Semua wajah mereka sama dengan Bu Siti, penuh dengan kerutan dan ekspresi yang serius. Matanya semua terpaku pada Jeffrey dengan pandangan yang sama-sama dalam dan mengganggu. Mereka tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri diam dan menatapnya sampai dia mencapai rumah yang akan menjadi tempat tinggalnya selama beberapa hari di desa itu. Rumah itu adalah rumah kosong yang terletak di tengah desa. Kayu bangunannya sudah kusam dan pintunya sedikit terbuka, seolah sudah menunggu kedatangan Jeffrey. Saat matahari mulai beranjak ke arah barat dan warna langit berubah menjadi oranye kemerahan, Jeffrey melihat bahwa setiap pintu dan jendela di desa mulai ditutup rapat satu persatu.
Beberapa rumah bahkan menggunakan kayu tambahan untuk mengunci pintunya dengan kuat, seolah ada bahaya besar yang akan datang dengan cepat. Suasana desa yang sudah sepi sebelumnya kini menjadi lebih sunyi lagi. Tidak ada satupun suara hidup yang bisa didengar kecuali hembusan angin yang semakin kencang dan membuat dedaunan di jalan bergerak dengan suara yang sangat menyeramkan. Jeffrey memasuki rumah kosongnya dan menutup pintunya. Tapi sebelum dia bisa menguncinya, dia melihat bayangan panjang yang melintas cepat di depan jendela kayu yang sudah retak. Bayangan itu mengenakan pakaian panjang yang bergoyang dengan angin. Dan di tengah kegelapan yang mulai menyelimuti desa, dia bisa melihat dua titik cahaya merah kecil yang menyala terang, seperti mata makhluk yang sedang mengawasi setiap gerakan Jeffrey dari jauh. 4 hari berlalu dengan cepat di desa Sukamulya. Jeffrey sudah berhasil mendata sebagian besar penduduk. Setiap wawancaranya selalu diakhiri dengan peringatan yang sama tentang malam Jumat Kliwon. Namun seiring berjalannya waktu, kesan menyeramkan dari desa mulai memudar sedikit di benaknya. Ia fokus pada pekerjaan yang harus diselesaikan, bahkan sampai terlupa bahwa hari itu tepat jatuh pada hari yang dilarang keluar rumah setelah malam tiba. Saat matahari mulai tenggelam di balik bukit-bukit yang menjulang tinggi di kejauhan, langit desa berubah menjadi warna ungu tua yang pekat. Kemudian perlahan berganti menjadi kegelapan yang dalam dan menyelimuti setiap sudut pemukiman. Cahaya dari lampu jalan yang sudah tua dan jarang hanya bisa menerangi sebagian kecil area di sekitarnya. Sisa-sisanya hanya diterangi oleh sinar bulan purnama yang tembus melalui dedaunan pohon tinggi, menciptakan bayangan hitam yang bergoyang-goyang seperti makhluk hidup yang sedang bergerak diam-diam. Jeffrey tiba-tiba mengingat bahwa buku catatan penting beserta beberapa formulir pendataan masih tertinggal di kantor desa yang terletak tepat di tengah pemukiman. Kantor itu adalah sebuah bangunan kayu kecil yang sudah kusam, berdiri terisolasi di antara dua pohon jati yang sangat tinggi. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil senter dari meja dan keluar dari rumahnya. Jalan desa benar-benar sepi, tidak ada satupun tanda kehidupan yang bisa dilihat atau didengar. Lumpur di jalan sudah mulai mengering sedikit dan membuat suara gesekan yang jelas setiap kali kakinya menginjaknya. Udara malam terasa jauh lebih dingin dari biasanya, bahkan bisa merasakan tetesan embun yang mulai menetes di atas daun-daun kecil yang menyebar di jalan. Saat ia melangkah lebih jauh ke arah kantor, ia merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda dengan malam itu. Suasana terasa lebih berat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang sedang mengawasi setiap langkah Jeffrey. Tiba-tiba suara nyanyian pelan mulai terdengar dari arah hutan belakang desa. Suaranya berasal dari seorang pria dengan nada yang rendah dan merdu, namun penuh dengan kesedihan yang dalam. Seperti menyanyi lagu perpisahan yang sudah tak dikenal lagi oleh generasi sekarang. Kata-katanya tidak bisa dipahami dengan jelas, tapi setiap suara yang masuk ke dalam telinga dan meresap ke dalam pikiran membuat Jeffrey merasa seperti sedang diingatkan pada sesuatu yang sudah terlupakan jauh-jauh hari. Bersama dengan suara itu, aroma yang sangat menyengat mulai menyebar di udara, campuran antara bau kayu lapuk yang sudah lama basah dan daging yang mulai membusuk dan sesuatu yang lain yang lebih mengganggu, seperti aroma bunga mati yang dibiarkan di bawah sinar matahari selama berhari-hari. Aroma itu semakin kuat seiring dengan setiap langkah yang ditempuh, membuatnya merasa mual dan kepalanya mulai berputar sedikit. Jeffrey berhenti sejenak dan menoleh ke arah sumber suara. Cahaya bulan yang terang menerangi bagian hutan yang terbuka dan dari antara pohonan tinggi yang batangnya besar dan penuh dengan lumut muncul sosok yang tinggi dan langsing. Sosok itu mengenakan pakaian panjang warna hitam yang kainnya sudah tua dan lusuh. Bagian bawah pakaian bergoyang perlahan seolah sedang diterpa angin meskipun tidak ada hembusan angin sedikit pun di area sekitarnya. Rambutnya panjang dan kusam, jatuh ke arah pundak dengan warna yang sudah kehitaman pekat. Wajahnya benar-benar tertutup oleh kain hitam tipis yang menutupi dari dahi sampai dagu. Namun di balik kain itu, dua titik cahaya merah menyala dengan terang.
Tidak seperti lampu atau nyala api, tapi lebih seperti mata makhluk yang berasal dari tempat lain yang tidak dikenal manusia. Cahaya merah itu tampak bisa melihat langsung ke dalam diri Jeffrey, membuatnya merasa seperti semua rahasia yang ada di dalam dirinya sudah terbaca dengan sangat jelas. Sosok itu berjalan perlahan menyusuri tepi jalan. Langkahnya tidak menyentuh tanah sama sekali. Tubuhnya melayang beberapa sentimeter di atas permukaan tanah, membuatnya tampak seperti sedang mengambang di udara. Setiap gerakan kakinya tidak menyentuh tanah menimbulkan suara derak yang jelas, seperti suara ranting kering yang patah ketika ditekan dengan kuat. Suara itu berirama dengan nyanyian yang keluar dari mulutnya, menciptakan irama yang menyeramkan dan membuat hati berdebar sangat kencang. Saat sosok itu bergerak lebih dekat, Jeffrey bisa melihat bahwa kain pakaiannya penuh dengan noda gelap yang tidak bisa dikenali, dan beberapa bagian kain sudah mulai robek, menunjukkan kulit di bawahnya yang berwarna kehitaman dan memiliki pola seperti sisik binatang buas. Tanpa disadari, sosok itu sudah berada tepat di depannya. Angin sejuk yang tiba-tiba muncul menerbangkan bagian depan kain yang menutup wajahnya, membuatnya terbuka sebentar sebelum kembali menutup dengan rapat. Pada saat yang singkat itu, Jeffrey melihat dengan jelas bagian wajah yang terbuka, bibir yang tipis dan penuh dengan noda darah hitam pekat yang tampak masih basah, serta gigi-gigi yang tajam seperti pisau yang sudah diasah dengan baik, menyilang satu sama lain seperti gigi binatang pemangsa. Nafas yang keluar dari mulutnya membawa aroma yang lebih menyengat dari sebelumnya, membuat Jeffrey merasa sulit bernafas dan tubuhnya mulai gemetar sangat kencang. "Kamu bukan dari desa ini." Suara yang keluar dari sosok itu kasar dan berat seperti batu yang bergesekan satu sama lain. Terdengar di dalam kepala Jeffrey bahkan tanpa harus mencapai ke telinganya secara langsung. "Kamu tidak tahu apa yang terjadi di malam-malam seperti ini. Tidak tahu tentang perjanjian yang sudah dibuat jauh sebelum kamu lahir ke dunia ini. Kenapa kamu berani keluar di malam yang kudiami ini?" Jeffrey tidak bisa bergerak sama sekali. Kakinya seperti tertambat kuat di tanah, seolah ada tangan-tangan yang tak terlihat yang sedang menariknya ke bawah. Mulutnya terasa sangat kering dan tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Bahkan ketika dia mencoba dengan sekuat tenaga untuk berbicara dan berteriak, matanya tidak bisa berpaling dari dua titik cahaya merah yang menyala di balik kain itu. Merasa seperti ada yang sedang terjebak dalam pandangan yang tidak bisa dilarikan sama sekali. Tubuhnya merasakan getaran dingin yang menyakitkan yang menyebar dari ujung kaki hingga ujung kepala, membuat seluruh rambut di tubuhnya berdiri tegak dan bulu kuduknya merinding tanpa henti. Sosok itu berdiri tepat di depannya selama beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam lamanya. Nyanyiannya terus terdengar dengan irama yang sama, namun kali ini kata-katanya mulai bisa terdengar lebih jelas. "Satu untuk menjaga, satu untuk melindungi, satu untuk mengambil yang harus diberikan." Setelah itu, sosok itu perlahan melanjutkan perjalanannya menyusuri jalan yang menuju ke ujung desa. Tubuhnya masih mengambang dan suara derak langkahnya semakin lama semakin memudar. Baru setelah sosok itu benar-benar hilang di balik tikungan jalan dengan suara nyanyiannya tidak bisa didengar lagi, Jeffrey bisa merasakan kekuatan kembali ke dalam tubuhnya. Ia tidak berpikir dua kali lagi, langsung berlari dengan cepat menuju rumahnya dengan kaki yang masih gemetar. Ketika sampai di depan rumah, ia langsung menutup pintu dengan kuat dan mengunci semua kunci yang ada, bahkan menggunakan kayu tambahan untuk menyangga pintu agar tidak bisa dibuka dari luar. Ia berlari ke kamar dan menutup dirinya di dalamnya. Tapi bahkan ketika mata sudah tertutup untuk beristirahat, gambar dua titik cahaya merah dan suara nyanyian kuno itu masih terus muncul di benaknya. Saat ia menoleh ke arah jendela yang sudah ditutup rapat dengan tirai, ia melihat bayangan panjang yang sama sedang berdiri di luar rumahnya. Dan suara ketukan pelan mulai terdengar di kaca jendela. 1 ketukan, 2 ketukan, 3 ketukan.
dengan irama yang persis sama dengan nyanyian yang sudah membuatnya terjaga sepanjang malam. Keesokan harinya, matahari pagi muncul dengan sinar yang lemah melalui kabut tebal yang menyelimuti desa Sukamulya. Jeffrey bangun dengan wajah yang pucat dan mata yang merah karena tidak bisa tidur sepanjang malam. Gambar sosok yang dikenakan pakaian hitam dan suara nyanyian kuno terus masih mengganggunya. Bahkan ketika dia sudah berada di luar rumah. Tanpa berpikir panjang, dia langsung berjalan menuju rumah Bu Siti yang terletak di ujung desa. Jalan masih terasa dingin dan lembab. Setiap langkahnya diiringi dengan suara dedaunan yang terinjak dan bayangan panjang yang terbentuk di belakangnya oleh sinar matahari yang baru mulai menyinari tanah. Ketika sampai di depan rumah Bu Siti, pintu kayu yang sudah kusam itu terbuka sedikit dan aroma teh hitam yang kuat sudah bisa tercium dari dalam. Jeffrey masuk ke dalam rumah dan menemukan Bu Siti sedang duduk di depan meja kayu yang sama. Tangannya memegang cangkir teh dengan kedua tangan yang masih gemetar. Wajahnya yang biasanya penuh dengan kerutan kini terlihat lebih pucat dari biasanya. Bibirnya sedikit bergetar seolah sudah merasakan bahwa ada sesuatu yang terjadi yang tidak baik setelah ini. Ketika Jeffrey mulai menceritakan tentang sosok yang dilihatnya pada malam sebelumnya, dari suara nyanyian yang menusuk telinga, aroma yang menyengat, hingga 2 titik cahaya merah yang menyala di balik kain penutup wajah. Wajah Bu Siti semakin menjadi pucat. Bahkan bibirnya mulai memerah karena ditekan terlalu kuat dengan giginya. "Itu dia yang mereka sebut Pendeta Jafar," kata Bu Siti dengan suara yang sangat pelan dan gemetar. Seolah menyebut nama itu sendiri sudah bisa membangkitkan kekuatan yang mengerikan. "Dulu dia adalah orang yang paling dihormati di desa ini. Bahkan dari luar daerah banyak orang yang datang hanya untuk bertemu dengannya. Dia selalu mengenakan pakaian putih bersih dan memiliki wajah yang hangat, membuat setiap orang yang melihatnya langsung merasa tenang dan dipercaya. Dia mengaku sebagai pendeta yang bisa menghubungkan manusia dengan kekuatan ilahi, yang bisa memberikan kesembuhan bagi orang sakit dan melindungi desa dari bahaya apapun. Semua orang mempercayainya dengan sepenuh hati, bahkan menyerahkan uang dan barang berharga terbaik mereka untuk dijadikan sesajen yang katanya akan diberikan kepada kekuatan yang dia layani. Bu Siti kemudian mengambil selembar kain tua untuk menyeka keringat yang mulai menetes di dahinya. Matanya melihat jauh ke arah sudut rumah yang penuh dengan barang-barang lama, seolah sedang melihat masa lalu yang tidak bisa dilupakan. Beberapa tahun yang lalu, sebuah keluarga baru datang ke desa. Pasangan muda beserta 2 anak mereka. Ayahnya bekerja sebagai guru dan ingin menetap di desa untuk mengajar anak-anak yang ada di sini. Awalnya semua orang sangat menyambut kedatangan mereka, tapi lama-kelamaan mereka mulai merasa ada yang tidak benar dengan cara Pendeta Jafar bekerja. Mereka melihat bahwa setiap kali ada orang yang sakit atau mengalami kesusahan dan datang mencari bantuan, Pendeta Jafar selalu menyuruh mereka untuk tinggal di rumahnya selama beberapa hari. Setelah itu, orang tersebut akan kembali ke rumah dengan kondisi yang lebih baik. Tapi mereka akan menjadi sangat pendiam dan tidak pernah bisa menjawab dengan jelas apa yang terjadi selama berada di dalam sana. Kemudian keluarga itu memutuskan untuk menyelidiki sendiri apa sebenarnya yang dilakukan oleh Pendeta Jafar di dalam rumahnya yang terletak di tengah hutan. Mereka pergi ke sana pada malam hari dan tidak kembali sampai keesokan paginya. Beberapa penduduk yang khawatir mencari mereka dan menemukan bahwa rumah Pendeta Jafar sudah kosong. Tapi di dalamnya ada ruangan bawah tanah yang sangat dalam dengan dinding yang penuh dengan lukisan-lukisan kuno yang menggambarkan makhluk-makhluk aneh dengan mata merah menyala. Di sudut ruangan itu juga ditemukan beberapa benda milik keluarga baru beserta tanda-tanda luka yang sangat mengerikan di lantai kayu, bekas darah yang sudah mengering dengan warna gelap pekat
dan jejak kaki yang tidak seperti kaki manusia. Mereka menemukan bahwa dia bukanlah pendeta yang suci, melainkan orang yang menyembah kekuatan gelap dengan mengorbankan nyawa manusia yang dianggap tidak berharga olehnya. Ucap Bu Siti sambil menutup mulutnya dengan tangan yang terus gemetar. Mata sudah mulai berkaca-kaca karena kesedihan dan ketakutan. Keluarga itu mencoba membongkar kebohongannya, bahkan sudah menyusun bukti yang akan diberikan ke pihak yang berwenang. Tapi sebelum mereka bisa berbuat apa-apa, mereka hilang tanpa jejak. Hanya ditemukan beberapa benda milik mereka di tengah hutan. Tas sekolah anak-anak, cincin pernikahan sang istri, dan sebuah buku catatan yang sudah basah dan penuh dengan noda gelap, dengan tanda-tanda luka yang sangat mengerikan di sekitar area di mana barang-barang itu ditemukan. Setelah kejadian itu, Pendeta Jafar menghilang juga dari desa. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi atau apa yang terjadi padanya. Tapi mulai dari saat itu, setiap malam Jumat Kliwon dia muncul lagi di desa seperti yang dulu terjadi. Orang yang berani melihatnya akan mengalami mimpi buruk setiap malam setelahnya. Mimpi di mana mereka sedang berada di ruangan bawah tanah yang sama, melihat makhluk-makhluk dengan mata merah menyala sedang berkumpul, dan Pendeta Jafar sedang menyebut nama mereka sebagai sesajen berikutnya. Beberapa orang bahkan mulai berbicara sendiri dengan nada suara yang sama dengan nyanyian kuno yang selalu dinyanyikannya. Seringkali mengatakan bahwa waktunya sudah dekat dan sudah saatnya untuk memberikan apa yang harus diberikan. Beberapa dari mereka kemudian hilang juga tanpa jejak, hanya menyisakan barang-barang milik mereka yang ditemukan di tepi hutan dengan aroma yang sama dengan yang pernah dirasakan Jeffrey pada malam itu. Jeffrey mendengarkan semua cerita itu dengan hati yang berdebar kencang. Tubuhnya masih merasakan getaran dingin yang tidak bisa hilang. Dia merasakan bahwa setiap kata yang keluar dari mulut Bu Siti semakin membuatnya menyadari bahwa bahaya yang dia hadapi jauh lebih besar dari yang pernah dibayangkan. Beberapa hari kemudian, kalender menunjukkan bahwa malam Jumat Kliwon akan tiba lagi. Kali ini Jeffrey berusaha sekuat tenaga untuk tidak keluar rumah sama sekali. Dia menutup semua pintu dan jendela dengan rapat, bahkan menutupi dengan kain tebal agar tidak ada sedikit pun cahaya atau bayangan yang bisa masuk dari luar. Dia duduk di tengah ruangan dengan menyalakan lilin dan memegang sebuah buku doa yang ditemukan di rumah kosongnya, berharap bahwa hal itu bisa melindunginya dari apapun yang akan datang. Namun, ketika malam mulai tiba dan kegelapan menyelimuti desa, suara nyanyian Pendeta Jafar terdengar lagi. Kali ini lebih keras dan jelas dibanding sebelumnya, seolah dia sedang berdiri sangat dekat dengan rumahnya. Suaranya terdengar lebih jelas dan kata-katanya sudah bisa dipahami dengan sempurna. Satu untuk menjaga, satu untuk melindungi, satu untuk mengambil yang harus diberikan. Sekarang saatnya untuk yang berikutnya. Jeffrey melihat melalui celah kecil di antara kain penutup jendela dan menemukan bahwa bayangan panjang sosok itu sedang menyapu di dinding luar rumah dengan gerakan yang lambat dan menakutkan. Bayangan itu berhenti tepat di depan pintu rumah dan kemudian suara ketukan pelan mulai terdengar. 1 ketukan, 2 ketukan, 3 ketukan. Dengan irama yang persis sama dengan irama nyanyian yang membuatnya merasa pusing dan tidak nyaman. Sekarang giliran kamu. Suara yang kasar seperti batu bergesekan itu terdengar dari luar pintu. Bahkan bisa merembes masuk melalui celah kayu dan mencapai telinganya dengan jelas. Kamu sudah tahu rahasia saya, sudah melihat wajah yang tidak boleh dilihat oleh orang asing. Jadi kamu harus ikut bersama saya untuk melengkapi apa yang sudah saya mulai jauh hari ini. Jeffrey merasa bahwa pintu rumahnya mulai bergetar dengan kuat, seolah akan segera roboh. Dan aroma menyengat mulai merembes masuk ke dalam rumah melalui celah-celah kecil. Ketika dia melihat ke arah cermin yang ada di dinding rumah, dia terkejut melihat bahwa wajahnya sudah mulai berubah. Warna kulitnya menjadi lebih pucat dan di sudut matanya muncul titik cahaya merah kecil yang mulai menyala perlahan
sama seperti yang pernah dilihatnya di balik kain penutup wajah pendeta Jafar. Jeffrey menutup kedua telinganya dengan kuat dan berteriak sesuka hati agar suara itu hilang dari pendengarannya. Suara teriakannya bergema di dalam rumah kosong yang kecil, bercampur dengan suara nyanyian dan ketukan yang masih bisa terus berlanjut di luar pintu. Tubuhnya gemetar kencang, keringat dingin mengalir deras di bawah bajunya, dan setiap serat otot di tubuhnya terasa seperti akan putus karena ketegangan yang luar biasa. Setelah beberapa saat yang terasa seperti seabad lamanya, suara ketukan perlahan berhenti, diikuti oleh nyanyian yang semakin lama semakin memudar hingga benar-benar hilang di tengah hembusan angin malam yang sejuk. Jeffrey tetap berada di tempatnya dengan mata tertutup rapat selama beberapa menit lagi. Tak berani membuka mata atau melepaskan tangan dari telinganya. Setelah merasa yakin bahwa tidak ada lagi suara yang mengganggunya, dia perlahan membuka mata dan merasa lega yang luar biasa menyelimuti dirinya. Dia berpikir bahwa pendeta Jafar sudah pergi dan tidak akan pernah kembali lagi. Bahwa dia bisa berhasil lolos dari bahaya yang mengancamnya semalaman itu. Namun keesokan paginya ketika matahari mulai menyinari desa dengan sinar yang hangat namun tetap terhalang oleh kabut tipis, Jeffrey keluar dari rumah dan menemukan sebuah amplop putih bersih yang terletak tepat di tengah pintu depan rumahnya. Amplop itu tidak ada tulisan nama penerima atau pengirim. Hanya ada beberapa titik noda kecil yang tampak seperti embun yang sudah mengering. Dengan tangan yang masih bergetar, dia membuka amplop dan menemukan selembar kertas putih yang sedikit kusam di dalamnya. Tulisan tangan di atas kertas sangat goyah dan tidak rapi, seolah ditulis oleh seseorang yang sedang dalam kondisi yang sangat tertekan atau sedang dalam perjalanan. Kalimat yang tertulis membuatnya langsung merasakan bulu kuduknya berdiri tegak. Kamu bukan yang pertama yang tahu, dan tidak akan yang terakhir. Saya tidak menyembah kekuatan gelap. Saya hanya melindungi desa ini dari bahaya yang tidak bisa kamu bayangkan, bahkan dalam mimpi terburuk. Tanpa berpikir panjang, Jeffrey langsung berjalan ke arah rumah Bu Siti untuk bertanya tentang amplop dan pesan yang ada di dalamnya. Namun ketika sampai di depan rumahnya, dia menemukan bahwa pintu kayu yang biasanya selalu ditutup rapat kini terbuka lebar, dan jendela-jendelanya juga tidak ada yang ditutup. Udara di sekitar rumah terasa sangat sepi dan dingin. Tidak ada aroma teh hitam yang biasanya selalu mengundang, atau suara gerakan yang menunjukkan bahwa ada orang di dalamnya. Jeffrey masuk ke dalam rumah dengan hati yang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Semua barang-barang di dalam rumah masih berada pada tempatnya. Meja kayu yang sama, kursi yang sudah tua, cangkir teh yang masih ada di atas meja dengan sisa air teh yang sudah dingin dan mengering. Tidak ada tanda-tanda kerusakan atau perampokan apapun, tapi seluruh rumah terasa seperti sudah ditinggalkan dengan tergesa-gesa oleh penghuninya. Di tengah meja tamu, tepat di atas alas kain yang sudah lusuh, terdapat sebuah buku tua dengan kulit kayu yang sudah kusam dan penuh dengan lumut hijau. Di sampul depan buku tertulis nama dengan huruf yang sudah mulai memudar. Catatan Pendeta Jafar. Untuk yang berani melihat kejujuran. Dengan tangan yang gemetar, Jeffrey membuka buku itu dan menemukan bahwa setiap halamannya diisi dengan tulisan tangan yang rapi yang berbeda dengan tulisan di amplop. Catatan tersebut dimulai dari tahun yang sudah sangat lama, menjelaskan tentang sejarah desa Sukamulya yang tidak pernah diketahui oleh orang luar. Ternyata desa ini dulunya adalah tempat persembahan yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Sebuah perjanjian antara leluhur penduduk dengan makhluk-makhluk dari dunia lain yang memiliki bentuk yang tidak bisa diterima oleh akal manusia normal. Makhluk itu akan datang setiap 100 tahun untuk mengambil 10 jiwa manusia sebagai makanan, sebagai bentuk pembayaran agar mereka tidak menghancurkan desa dan semua yang ada di dalamnya. Pendeta Jafar menemukan hal ini ketika ia sedang membersihkan ruangan bawah tanah di rumah leluhurnya.
menemukan batu-batu besar yang diukir dengan cerita-cerita kuno tentang makhluk itu dan perjanjian yang sudah dibuat jauh sebelum ada catatan sejarah yang resmi. Dari catatan itu terungkap bahwa pendeta Jafar tidak pernah menyembah kekuatan gelap seperti yang dipercaya oleh penduduk desa. Sebaliknya, dia menghabiskan bertahun-tahun untuk mencari cara untuk menghentikan kedatangan makhluk itu dan membebaskan desa dari perjanjian-perjanjian yang menyakitkan itu. Ia berpura-pura menyembah kekuatan gelap dan mengumpulkan sesajen dari penduduk hanya untuk mengalihkan perhatian dari tujuan sebenarnya. Orang-orang yang dianggapnya sebagai korban dan hilang tanpa jejak ternyata bukanlah manusia biasa. Mereka adalah mata-mata yang dikirim oleh makhluk itu untuk menyamar sebagai manusia dan memastikan bahwa perjanjian tetap terlaksana dengan sangat baik. Keluarga baru yang datang ke desa beberapa tahun yang lalu juga termasuk dalam kelompok mata-mata itu. Mereka mencoba membunuh pendeta Jafar agar rencana makhluk itu tidak terganggu, tapi berhasil dilawan dan dikirim kembali ke dunia asal mereka dengan cara yang harus dilakukan agar mereka tidak bisa kembali lagi. Kesalahan terbesar saya adalah tidak bisa memberitahu kebenaran kepada penduduk desa, tulis pendeta Jafar di halaman terakhir buku dengan tulisan yang sudah mulai goyah. Saya harus menyembunyikan kebenaran ini dengan cara yang menyakitkan hati saya sendiri, membuat semua orang menganggap saya sebagai orang yang jahat dan menyembah kekuatan yang gelap. Tapi itu adalah satu-satunya cara untuk membuat mereka tetap aman dan menjaga mereka dari ketakutan yang akan membuat mereka kehilangan akal sehat. Saat saya mati karena penyakit yang tidak bisa disembuhkan, saya berjanji akan terus muncul setiap malam Jumat Kliwon untuk menjaga desa ini dari mereka yang akan datang. Saya akan menunjukkan diri sebagai sosok yang menakutkan agar tidak ada orang yang berani keluar dan bertemu dengan makhluk itu atau dengan mata-mata yang mungkin datang kembali. Orang yang melihat saya akan merasa takut, tapi itu adalah harga yang harus dibayar agar mereka aman dan desa bisa tetap berdiri kokoh. Saat Jeffrey selesai membaca semua catatan dan menutup buku tua itu dengan hati yang penuh dengan kekaguman dan kesedihan, suara nyanyian pelan mulai terdengar lagi dari luar rumah Bu Siti. Tapi kali ini suaranya tidak lagi mengerikan atau menusuk telinga. Malahan terdengar lembut dan penuh dengan kasih sayang, seperti doa pelukan yang diberikan oleh seseorang yang sangat mencintai tanah akhirnya. Jeffrey keluar dari rumah dan melihat sosok pendeta Jafar berdiri di tengah jalan desa yang sepi. Kain hitam yang selalu menutupi wajahnya kini terbuka lebar dan di bawahnya terdapat wajah seorang pria dengan kerutan yang menunjukkan usia yang sudah lanjut. Tapi matanya tidak lagi menyala dengan cahaya merah yang mengerikan. Sebaliknya, matanya penuh dengan kesedihan dan kebaikan yang dalam, seolah telah menanggung beban yang luar biasa selama bertahun-tahun lamanya. Sosok itu mengangguk perlahan ke arah Jeffrey dengan ekspresi yang penuh dengan penghargaan. Kemudian tubuhnya mulai memudar perlahan, seperti kabut yang menghilang di bawah sinar matahari. Setelah sosok itu benar-benar hilang, Jeffrey merasa ada sesuatu yang menyentuh tangannya. Ketika dia melihat ke bawah, dia menemukan foto kecil yang sudah kusam dan penuh dengan lipatan di antara halaman buku yang terbuka. Foto itu menunjukkan seluruh penduduk desa Sukamulya yang sedang berdiri bersama di tengah halaman desa, termasuk Bu Siti dengan wajah muda yang ceria, keluarga baru yang dianggapnya hilang tanpa jejak, dan pendeta Jafar dengan wajah yang hangat dan ramah. Di bagian bawah foto terdapat kalimat kecil yang ditulis dengan pena hitam yang membuat Jeffrey merasa seperti tubuhnya menjadi beku. Kita semua sudah mati bertahun-tahun yang lalu dalam serangan pertama makhluk itu. Hanya jiwa kita yang tetap di sini untuk melindungi tempat yang kita cintai dan memastikan bahwa tidak ada korban lagi yang harus diberikan. Jeffrey langsung berlari kembali ke rumahnya dan berlari secepat kilat memasuki kamar untuk melihat ke cermin yang ada di dinding. Dia melihat bahwa tubuhnya sudah mulai tampak tembus pandang dengan warna yang semakin memudar seperti bayangan yang akan menghilang. Di sudut matanya, titik cahaya merah kecil yang pernah dia lihat pada malam itu mulai menyala dengan lebih terang.
Tapi kali ini dia tidak merasa takut. Sebaliknya dia merasakan rasa tanggung jawab yang luar biasa menyelimuti dirinya. Di meja rumahnya, buku catatan pendataan yang putih bersih itu kini sudah mulai berubah menjadi warna kusam dan penuh dengan tulisan tangan yang tidak dikenal. Tulisan tentang perjanjian lama dan tugas baru yang harus diembannya sebagai penjaga desa Sukamulya yang baru. Siap muncul setiap malam Jumat Kliwon untuk melindungi tempat yang kini menjadi sebagian dari dirinya.